Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Cuci Afirusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dan membahas tentang gambar teknik, khususnya untuk materi Piping and Instrumentation Diagram, atau biasa disingkat dengan PNID. Suatu industri sebelum mendirikan pabrik biasanya perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah sistem perpipaan dan sistem instrumentasi, di mana untuk sistem perpipaan dan sistem instrumentasi bisa dituangkan dalam bentuk PNID. Untuk PNID akan dapat digambarkan, tetapi harus didasarkan pada gambar PFD atau Process Flow Diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa antara PFD dan PNID itu berbeda. Agar kita tidak bingung, perbedaan antara PFD dan PNID, mari kita bahas di sini, yaitu kalau untuk PFD biasanya beberapa komponen yang wajib ada di dalamnya adalah equipment, ya, biasanya di sini terdiri dari simbol, nomor maupun nama dari alat tersebut yang akan kita gunakan di dalam industri tersebut. Kemudian ada aliran proses dan juga ada aliran utilitas. Kemudian di tiap aliran itu, terutama aliran proses, biasanya harus mencantumkan kondisi operasi. Kondisi operasinya terdiri dari suhu dan tekanan. Dan juga di tiap aliran harus mencantumkan volumetric dan molar flow rate dari tiap aliran, ya. Sehingga di dalam PFD juga kita bisa melihat bagaimana tabel material balance dari tiap aliran yang ada di dalam proses. Nah, ini adalah beberapa ketentuan untuk menggambarkan PFD atau komponen-komponen yang harus ada di dalam PFD. Berbeda dengan PFD, ketika di dalam PNID, selain equipment seperti yang di dalam PFD, hal yang harus dicantumkan juga di dalam PNID itu adalah elemen of process control atau elemen dari pengendalian proses, ya. Jadi di sini pengendalian prosesnya harus ada, harus dicantumkan. Kemudian ada juga piping, ada tubing, dan sinyal. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang PNID. Oke? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa untuk PNID itu dapat didefinisikan sebagai suatu diagram yang digunakan oleh industri kimia untuk mendokumentasikan sistem pengendalian proses dari industri tersebut. Jadi titik beratnya dalam PNID itu adalah lebih ke sistem pengendalian prosesnya. Nah, jadi beberapa materi yang perlu dipahami untuk penggambaran PNID itu adalah logika pengendalian proses. Jadi untuk mata kuliah pengendalian proses harus benar-benar dipahami agar nanti dalam menggambarkan PNID-nya bisa sesuai dengan logika pengendalian proses, ya. Kemudian ada beberapa software yang dapat digunakan untuk menggambarkan PNID. Software yang pertama adalah Microsoft Visio, di mana di dalam Visio biasanya juga kita bisa menggambarkan PFD. Jadi nanti akan ada beberapa pilihan, salah satunya adalah Piping and Instrumentation Diagram, kemudian ada Process Flow Diagram atau PFD. Jadi kita nanti kalau mau menggambarkan PNID, pilihlah yang Piping and Instrumentation Diagram. Kemudian software lain yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan PNID itu adalah AutoCAD, di mana di dalam AutoCAD biasanya selain ada PNID juga ada pilihan untuk menggambarkan plan secara 3D, ya. Tetapi kalau untuk PNID berarti nanti kita pilih yang menu untuk PNID. Seperti itu, ya. Kemudian hal yang perlu kita bahas juga di dalam PNID adalah beberapa instrumen yang ada di dalam PNID. Seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, bahwa di dalam PNID harus mencantumkan equipment atau alatnya yang terdiri dari simbol, nomor, maupun nama alat. Kemudian, di dalam PNID juga harus dicantumkan atau dilengkapi dengan instrumen pengendali. Jadi instrumen pengendaliannya harus ada, yaitu terdiri dari alat ukur yang biasanya kita sebut dengan sensor, ada monitor, ada controller atau pengendali, ada alarm, dan ada final control element atau elemen kendali akhir. Alarm di sini perlu juga dimasukkan di dalam instrumen pengendalian. Jadi ketika
proses di situ mengalami hal yang tidak diinginkan atau melebihi dari ambang batas yang diizinkan, maka nanti alarm akan memberikan peringatan untuk selanjutnya dilakukan tindakan pengendalian. Ya. Kemudian ada pipa yang menghubungkan proses, antar proses dihubungkan dengan pipa, sedangkan ada juga tubing. Kalau tubing di sini untuk menghubungkan pipa dengan instrumen pengendaliannya. Ya. Kemudian ada juga penghubung, yaitu wiring atau sinyal untuk menghubungkan instrumen dengan DCS. DCS di sini adalah Distributed Control System, ya. Kemudian yang harus dipahami betul di dalam PNID, dalam menggambar PNID adalah logika pengendalian prosesnya, ya. Mulai dari aksi proses harus disesuaikan dengan kondisi prosesnya. Ini sudah banyak sekali dibahas di dalam mata kuliah pengendalian proses. Jadi ini adalah penerapan dari sistem pengendalian proses, ya. Biasanya logika pengendalian itu sering disebut sebagai narasi pengendalian, ya. Beberapa simbol yang biasanya digunakan untuk PNID. Di sini ada simbol yaitu untuk garis dan ada untuk lokasi. Dalam menggambar simbol di sini kita tidak bisa sembarangan. Kita harus mengacu pada suatu standar. Biasanya standar yang digunakan itu adalah Instrument Society of America Standard atau ISA. Atau juga bisa menggunakan standar yang lain, tetapi harus standar yang sudah jelas, ya. Sudah memang diakui untuk keakuratannya. Jadi kalau di dalam ISA untuk simbol dari garis itu biasanya sudah kita sering lihat ya, seperti ini di dalam pengendalian proses. Kalau misalkan garisnya lurus, di situ menunjukkan bahwa itu merupakan koneksi pipa atau supply dari instrumennya. Kemudian kalau ada garis lurus, kemudian ada strip 2, di sini menunjukkan itu merupakan sinyal pneumatik. Kalau dia garisnya merupakan garis putus-putus, berarti sinyalnya berupa sinyal elektrik atau sinyal listrik, ya. Kemudian ada juga sinyal yang garis di sini tapi ada lingkaran. Di situ menunjukkan sinyalnya merupakan sinyal untuk software. Kemudian, kalau untuk instrumen yang biasanya disimbolkan dengan lingkaran, kemudian ada huruf yang menunjukkan kode dari simbol tersebut, dari alat tersebut biasanya di sini itu menunjukkan lokasi penempatan dari instrumen tersebut, ya. Misal di sini ada lingkaran, kemudian ada kodenya, itu menunjukkan instrumen tersebut dilokasikan atau ada di plan. Tapi kalau misalkan ada simbol lingkaran, ada kode, kemudian ada garis, di situ menunjukkan bahwa alat tersebut, instrumen tersebut biasanya diletakkan di depan panel pada control room, ya. Kemudian kalau misalkan ada lingkaran, ada simbol, ada kode, kemudian ada garis putus-putus, di situ menunjukkan bahwa instrumen tersebut diletakkan di belakang control room, ya. Dan juga ada simbol yang ada lingkaran, ada kode, dan ada garis, serta ada kotak. Berarti di situ menunjukkan bahwa instrumen tersebut ada di dalam DCS, ya, Distributed Control System. Jadi ini harus diingat. Ketika kita nantinya melihat di dalam simbol PNID yang kita buat, ada simbol seperti ini, berarti kita harus tahu di mana letak dari instrumen tersebut, ya. Kita langsung saja ke simbol berikutnya, yaitu tentang adanya kode. Kode huruf di sini biasanya dari A sampai Z. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini untuk huruf, ya, ada yang huruf pertama dengan huruf kedua dan ketiga itu biasanya beda pengertian. Salah satu contohnya misalkan A, jika A itu ada di depan, ya, sebagai huruf pertama, itu berarti menunjukkan analisis atau konsentrasi biasanya. Tetapi kalau A di sini menjadi kode
tetapi ada sebagai huruf kedua atau huruf ketiga, itu menunjukkan dia merupakan alarm. Ya. Sama juga dengan misal L. L di sini kalau sebagai huruf pertama, dia adalah level. LT misalkan, ya. Nah, kalau misalkan L di sini sebagai huruf kedua atau ketiga, dia bukan menunjukkan level tetapi menunjukkan light atau low, ya. Tadi saya menyebutkan contohnya adalah LT. L di sini adalah level, kalau T-nya berarti kita lihat T sebagai huruf kedua, yaitu transmitter. Bukan T sebagai huruf pertama. Kalau huruf pertama berarti dia merupakan suhu, ya. Itu untuk pembacaan simbol pada kode huruf. Oke. Nah, ini adalah beberapa simbol PNID yang biasanya ada di dalam Microsoft Visio jika kita memilih instrumen, ya. Jadi di sini ada beberapa sinyal, ya, sesuai dengan sinyal yang kita inginkan. Kemudian ada untuk pembacaan sensornya, dia menggunakan apa sebagai indikator, dan juga konverter, ya, dan yang lainnya untuk instrumen. Memang benar-benar untuk instrumentasi, ya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal, ya. Contoh kasus di mana untuk menggambarkan PNID-nya. Misal di sini ada suatu tangki dengan kode T101. Nah, tangki ini kalau kalian lihat di sini ada LE, LT, LAH, LAL, LIC, kemudian LY dan LCV, semuanya di depan ada L. Berarti kira-kira tujuan pengendalian dari kasus ini adalah apa? Ya, untuk mengendalikan level liquid di dalam tangki. Level liquid di dalam tangki, kita harus mengetahui bagaimana logika pengendalian prosesnya. Ya, kita di sini ternyata menggunakan LE sebagai level sensor elemen. Berarti LE di sini adalah sensor. Dari hasil pengukuran oleh sensor, nantinya akan masuk ke dalam LT, yaitu level transmitter. Fungsinya untuk apa level transmitter di sini? Untuk mengubah sinyal. Sinyal yang pertamanya biasanya dari besaran fisik, ya, mungkin di sini dalam satuan sentimeter, atau meter, ataupun dalam satuan feet, kita ubah menjadi sinyal listrik, ya, dengan adanya LT di sini. Nantinya dari transmitter akan mengirimkan sinyal tersebut ke dalam LIC. Ya. LIC di mana di dalam LIC ini merupakan level indicating controller. Dia merupakan controllernya. Masih ingat ya, tugas dari controller itu untuk apa? Selain untuk menghitung error, dia juga untuk memberikan perintah kepada sistem selanjutnya, yaitu final control element, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nantinya LIC akan dilengkapi dengan LAH dan LAL. LAH di sini merupakan level alarm high, kemudian LAL di sini merupakan level alarm low. Jadi ini merupakan alarm ketika memang level yang ada di dalam tangki, level liquid di dalam tangki itu terlalu besar, melebihi atau sangat kurang dari ambang batas yang diizinkan, ya. Kemudian dari LIC nanti akan masuk ke LY, di mana LY di sini merupakan level transmitter. Biasanya juga bisa disebut sebagai transducer. Fungsinya untuk apa? Sama dengan transmitter, untuk mengubah sinyal. Kalau kalian lihat di sini dari LIC masih dalam bentuk putus-putus, garis putus-putus, berarti sinyal listrik. Dari sinyal listrik akan diubah menjadi sinyal pneumatik. Agar apa? Agar nanti LCV, ya, LCV di sini sebagai final control element bisa melakukan aksi sesuai dengan perintah dari LIC atau controller. Seperti itu sebagai logika pengendalian prosesnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, untuk LE dan LT tidak ada garisnya, hanya lingkaran, kemudian ada kode. Berarti dia ada di lapangan atau di plan, ya, diletakkan di plan instrumen tersebut. Kalau untuk LIC, LAH dan LAL di sini ada lingkaran dan ada garis. Berarti LAH, LAL dan LIC di sini diletakkan di control room. Oke? Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.